mendampingi Albertus Maulana yang dia hari ini mau kesaksian karena dia baru pertama kali, mungkin agak sedikit grogi ya? Grogi nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi perkenalkan diri dulu, agak begini. Salam Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Saya sukacita. Perkenalkan, nama saya Albertus Maulana. Saya dari Stefanus Gereja Maria Sumatera. Hari ini saya akan coba bersaksi. Saya dari keluarga muslim yang cukup taat untuk beribadah kepada Allah. Dan yang membuat saya percaya akan Tuhan Yesus Kristus ketika bapak saya mengalami sakit. Sakitnya sudah lumayan parah. Dan pada saat itu disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat itu kondisi keuangan keluarga saya lagi dalam masa sulit. Kami tidak punya uang sama sekali. Jangankan 10.000, 2.000 pun kami tidak punya. Dan dengan sangat terpaksa, mama saya menjual rice cooker itu kesayangan mama saya. Dijual kepada tetangga sebesar 150.000 untuk biaya transport bapak saya ke rumah sakit. Sampainya di sana, dokter menyarankan untuk rawat inap. Dan pada saat itu mama saya juga bingung, uang dari mana ini ya. Terus dengan terpaksa saya mengatakan, kita kan punya sertifikat tanah. Gimana kalau kita tuh bagian dulu demi pengobatan bapak? Terus mama setuju dengan saran saya. Setelah itu saya bagian sertifikat ini ke rumah sakit. Dan beberapa saat kemudian semua anggota keluarga dari bapak datang berbondong-bondong ke rumah sakit. Bukan untuk membantu, tapi malah menghakimi mama saya. Kamu itu perempuan gak benar ya, sukanya menghabis-habiskan harta. Ngurus suami satu aja nggak bisa. Terus dalam kondisi itu mama saya sudah menangis karena saya tidak tega melihat mama saya menangis. Saya mencoba menenangkan diri di sebuah kamar mandi rumah sakit. Dan di kamar mandi rumah sakit saya sepertinya banyak godaan. Ada juga yang mengatakan kamu itu sudah air aja di depan. Semua keluarga kamu sudah nggak menganggap kamu. Kamu selalu dinomorduakan dari adik kamu. Saat itu juga saya merasa agak putus asa. Benar juga ya, saya di keluarga selalu dinomorduakan. Mama dan papa tidak sayang aku. Mereka lebih sayang sama adik dan kakak saya. Apa coba saya turutin apa bisikan ini. Kemudian saya melihat di bawah wastafel ada sebuah obat. Kalau nggak salah tuh namanya tuh cairan bakar hidrokloride. Saya coba buka tutupnya. Ketika saya hendak meminumnya, tiba-tiba ada seseorang yang mencegah. Kemudian saya langsung berpindah dari racun dari tangan saya, dan saya dibawanya ke sebuah koridor rumah sakit. Saya dinasihatin sama orang, apa yang kamu lakukan itu salah besar. Coba kamu pikirkan, setelah kamu mati apakah hidupmu enak atau gimana? Saya hanya diam saja pada waktu itu. Saya hanya menangis. Dan kemudian orang itu menasihati saya dengan sebuah renungan. Dan saya sangat berkati dengan renungan itu. Dan kemudian setelah orang itu memberi
memberikan doa-doa lah. Dan kebetulan orang itu adalah pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sangat terberkati dengan renungan itu. Dan kemudian orang itu berkomitmen, sudah kamu temui orang tuamu yang sudah mendosa, sudah jangan sedih lagi ya. Ya baik Pak. Dan saya dengan penasaran dengan renungan itu, apa renungan itu? Saya coba cari di Google. Renungan pada waktu itu kalau tidak salah namanya renungan keluarga Allah, Rekat. Saya coba ikuti renungan demi renungan, saya merasa sangat terberkati dengan renungan tersebut. Dan dalam hati berkat dan ada keinginan buat jadi pengikutnya Yesus Kristus. Ternyata enak juga ya Tuhan Yesus. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya merasa tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Apa ya? Ingin rasanya gereja langsung di kampung susah mencari gereja, semua mayoritas semuanya dari Muslim. Ya, saya coba minjem uang sama ibu saya, Mas, saya minjem uang 300, mau kemana? Saya mau coba ke Jakarta. Nah, terus dikasihlah saya 300.000 buat ongkos ke Jakarta pada waktu itu. Dan ke Jakarta pun saya tanpa tujuan sama sekali. Ya, sesampainya di Jakarta saya kan kehabisan uang. Waktu itu saya cuma tinggal 70.000. Pada saat itu saya berpikir, wah, uang tinggal segini mau diapain? Sedangkan saya ke Jakarta pun tanpa tujuan. Ya, kemudian saya ingat apa yang ada di mereka, ada doa saya sebut nama Yesus. Tuhan Yesus, sesungguhnya aku ini belum mengikutmu, tapi aku percaya bahwa Engkau akan menolong. Nah, beberapa saat kemudian ada orang yang datang menyampaikan saya di sebuah mobil. Dan pada waktu itu juga orang itu ngobrol-ngobrol nanya, kamu ngapain di sini? Apa sebelumnya kita kenal? Nah, kemudian saya cerita dan menceritakan masalah hidup saya. Nah, kemudian orang itu pun merasa kasihan dengan saya. Ya sudah, kamu ikut Bapak aja. Loh, Bapak kok langsung percaya? Kita kan baru pertama kali kenal. Iya, Bapak percaya. Dan begitu dalam hati yang saya bersyukur. Dan dibawanya saya pulang ikut Bapak yang tadi itu. Saya diberi tempat tinggal dan diberi pekerjaan juga pada waktu itu. Dan beberapa hari kemudian saya melihat tuh Bapak ini sering ke gereja. Gerejanya waktu itu di Santo Andreas ini. Dan saya berkeinginan, saya boleh ikut tidak? Oh ya udah boleh, nanti jam 4:30 bangun ya, kita berangkat misa jam 6. Nah, saya ikut Bapak itu ke gereja jam 6, saya sudah siap. Ya, sesampainya di gereja, saya merasa tuh sebelum masuk gereja ada merasa tuh seperti ada angin yang masuk ke dalam tubuh saya. Dan saya waktu itu sungguh-sungguh terberkati seperti apa ya, beban masalah itu hilang mulai. Dan lama-kelamaan saya berkeinginan untuk mengikuti sebuah dokumen. Ya, saya mau gimana caranya jadi favorit ya. Caranya kamu harus belajar dulu selama 1 tahun. Oh itu boleh Bu, saya mau. Dan terus saya daftarin yang namanya Bu Polina. Daftarin, ambil formulir di sini, saya isi formulir itu, saya mengikuti dokumen. Di Andreas ya. Di Andreas itu saya mengikuti dokumen. Dan setelah mengikuti dokumen, nggak luput dari masalah selalu ada. Dari pertama saya mengikuti dokumen, Tuhan menguji saya dengan satu fitnah. Saya difitnah teman-teman baik saya dulu.
Saya difitnah ngambil uangnya bos saya dulu, dan saya tidak melakukan apapun. Dan bos saya tuh juga percaya aman tujuan orang itu. Nah, saya cuma hanya bawa dalam doa. Nah, setelah semua tas itu tuh hampir rusak lah. Semua orang tuh pada menganggap saya, si orang ini udah dikasih kepercayaan kok gini ya. Semua orang menganggap pada ngomongin saya begitu. Nah, terus saya tuh saking sakit hatinya, saya malam-malam sekitar jam 2 keluar dari rumah. Saya memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sesungguhnya Engkau melihat apa yang aku lakukan, dan Engkau juga selalu bersaksi bahwa aku tidak melakukan apapun apa yang Dia tujukan kepada saya. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau hakim yang adil. Saya baca doa Bapa kami 100 kali. Waktu itu saya sudah hafal doa Bapa kami. Kemudian Waktu itu kamu sudah selesai KTPM? ya belum masih KTPM. Oke. Terus tantangan kamu di dalam keluarga. Iya. Nah, itu bagaimana tantangan kamu di dalam keluarga? Itu belum selesai. Ya. Ya, setelah saya itu Bapak kami 100 kali, 3 hari kemudian orang itu mengalami sakit ya udah lumayan parah, sampai keluar batu-batunya, keluar darah. Itu teman kamu yang Ya, teman saya. Ya, kemudian dokter menyarankan ini tidak ada penyakitnya, semua hasilnya tuh baik-baik saja gitu. Ya, terus itu kan itu juga termasuk pengikutnya Tuhan juga. Ada masalah apa ini? Kemudian dia menyadari kesalahan. Oh iya, saya pernah melakukan fitnah dengan teman saya. Dan kemudian orang itu suruh meminta maaf kepada saya. Dan pada waktu itu saya belum bisa memaafkan orang tersebut. Saya belum bisa, Pak. Orang itu tetap terus sakit. Ya, kemudian saya mengajari pulang sama ya kebetulan kan juga sih kamu harus memaafkan. Tuhan aja mau mengampuni, masa kamu tidak bisa? Inilah yang harus kamu terima. Nah, Tuhan menguji dengan satu fitnah. Ya, lama-kelamaan saya coba membuka hati untuk memaafkan orang tersebut. Itu pun dengan saya berdoa. Tengah malam saya bangun lagi. Tuhan, aku mengampuni orang itu. Ya, setelah saya mengampuni orang tersebut, orang itu berangsur-angsur sembuh. Dan orang itu langsung mendatangi saya dengan makanan apa. Tapi saya tahu saya nggak makan. Dan tapi saya sudah memaafkan, tapi saya nggak mau kenal sama orang itu lah. Itu ya. Terus hari kelima saya mengikuti KTPM, bisa dijadikan budaya Anies. Pada saat saya mau mengikuti KTPM, hujan dengan sangat deras. Dan pada saat itu saya bingung mau berangkat pakai apa. Mobil waktu itu lagi rusak asuransi. Ya mau nggak mau diantarin pakai motor teman saya yang sering nganterin saya. Saya mau berangkat ke ayo anterin. Wah ini hujan loh, gimana kamu? Itu nggak apa, saya juga nggak pengen ketinggalan pelajarannya. Nah, dianterinnya saya sini. Emang benar, sampai sini bagian saya kok udah basah kuyup. Saya udah masuk lewat jembatan sini. Saya mengurangi pembatakan yang bagianku basah semua. Mungkin Pak Iwan nggak mau terima dengan kondisi basah seperti ini. Terus saya balik lagi. Ketika sampai gerbang, saya tuh melihat sebuah orang berjubah putih. Padahal waktu itu suasana lagi keadaan sangat sepi, ditambah lagi hujan. Ya, kemudian saya karena merasa takut, itu siapa? Tadi nggak ada. Tuh. Jadi saya kembali lagi untuk mengikuti KTPM. Saya coba sering baju saya di
kamar mandi rumah sakit. Kamar mandi sih, kamar mandi. Kemudian ada ibuku masuk. Kamu kok begini bahasa ini? Iya bu, saya mau mau ikut ketuman tapi bojonya sudah. Baju itu jangan dipakai, ikut ibu ada baju. Saya mengikuti ibu itu. Dikasih ke baju, saya pakai buat ketuman. Pada terakhir saya mau selesai ketuman lah, mau hari pembaptisan. Saya pulang lagi ke orang tua, mau minta restu lah. Kan suruh Pak Iwan, kamu suruh minta restu ya sama kedua orang tua kamu. Sebelumnya kamu nggak minta restu ya? Belum, saya sama kata dia. Pak Iwan yang menyuruh juga, kamu pulang dulu ke kampung. Saya coba pulang ke kampung. Mak, saya mau jadi Kristen. Dia kan nggak tahu Katolik gitu ya. Udah, mama saya sebenarnya yang nggak mau direstu lah. Terus orang-orang berkata, sudah jangan kasih restu, kamu anak kayak gitu kan dikasih restu. Enggak. Sebenarnya semuanya nggak pada merestuin. Ya. Terus malah saya dihakimi sama keluarga saya. Katanya tuh, kamu tuh bodoh ya, masa percaya sama orang. Ya banyak kata-kata yang menghakimi pada saya banyak. Pokoknya kamu dikucilkan gitu ya? Iya, dikucilkan. Jadi kamu oleh detik ini aku tak kenal kamu gitu. Sama saudara saya sudah nggak menganggap saya. Ya. Nah, kemudian saya pamitan aku, mama gimana? Mama mau beri restu saya? Udah, saya jadi pemimpinnya Yesus Kristus. Terus lama-kelamaan mama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Turutin aja apa kehendak kamu. Nah, setelah saya mendapat itu, saya pamitan lagi buat ke Jakarta lagi. Terus mama peluk saya sambil menangis. Ya udah, saya tak, kamu pergi aja coba tinggal di sini karena tempat kurang aman. Dan pada waktu itu tetangga-tetangga saya semuanya pada datang. Ya seakan-akan tuh marah, sangat marah. Ya karena saya mau mengikut Kristus. Ya pada terakhir saya pamitan. Nah lupa sih tanggalnya. Kemudian saya pamitan sama mama saya. Jadi kamu ikutin aja apa kata kamu. Nah sekarang ini Maulana, tadi kan bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh diwartakan oleh Pak Stefanus. Kira-kira menurut kamu ada nggak satu ayat yang sungguh-sungguh menyentuh hati kamu malam hari ini tentang Sakyus tadi? Oh ya, ada di awal. Di Lukas itu ayat ke seberapa? Ke 10 atau ayat ke berapa? Berapa ya? Agak lupa ceritanya. Intinya apa intinya? Intinya kita harus jadi sahabat dengan Yesus ya. Jadi sahabat Tuhan Yesus mencari, walaupun ada tantangan, walaupun kamu dikucilkan oleh keluarga, walaupun kamu dimusuhi oleh orang-orang di sekeliling kamu, tapi kamu tetap mau berteman dengan Tuhan Yesus ya. Iya, apapun yang terjadi harus menjadi pengikutnya. Kemudian saya pun berangkat lagi ke Jakarta. Saya ngomong sama Pak Ibu, Pak, ibu saya sudah mengizinkan, tapi keluarga saya tidak mengizinkan. Oh yaudah, gak apa-apa, kamu tetap semangat ya. Nah, puji Tuhan pada April 8 dari Pasca ya, kamu dibaptis di gereja Santo Andreas. Tuhan, kita tepuk tangan dong buat Maulana. Maulana ini adalah anak rohani ya, sama katekis Pak Iwan Sandi, mungkin ada yang kenal Iwan Sandi. Jadi dia baru dibaptis dan jatuh cinta sama Pedi Andreas gitu ya, kira-kira ya. Juga bergumul lagi. Ya, bergumul. Di teras kan bergumul, saya kan pusing kan. Yang pergi selalu sendirian, nampak sendirian gitu. Terus saya coba membaca kitab suci, ada bisikan. Kamu datang aja ke Pedi Andreas. Kok Islam itu kok Pedi Andreas gitu. Saya coba datangi
sendiri tanpa teman tanpa siapapun. Nah, waktu pertama kali datang saya disapa oleh Tante Lipin. Waktu itu kan apa saya? Tante Lipin. Tante Lipin ini macan loh. Kita pakai itu. Cantik maksudnya dia tadi bilang ya. Awalnya saya nggak tahu kalau kenal saya gitu, hebat banget. Tanpa saya ketahui sebelumnya. Dan setelah sering komen di Facebook gitu kan. Saya berteman dengan beliau ini teman. Ya, intinya begini Maulana, itu sudah merupakan satu kesaksian yang luar biasa, di mana kamu bisa mengenal Tuhan Yesus dan berani mengambil satu keputusan untuk meninggalkan yang sebelumnya dan masuk di dalam komunitas jadi Santo Andreas ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa dan juga menguatkan kita semua, teman-teman semua. Dan Maulana ini waktu ulang tahun, teman-teman ya, dia ini berani memberikan nasi otak loh. Kalau nggak salah 60 kotak saya lupa. Kali Pak Jeffrey ya, kamu yang punya ya. Oke, saya rasa cukup ya kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.